Di jalan, seorang polisi yang menyamar dibunuh secara brutal, tubuhnya dipenuhi peluru. Namun yang tidak pernah diduga oleh keempat pembunuh itu adalah bahwa istri polisi tersebut adalah seorang pensiunan tentara pasukan khusus tingkat atas. Bahkan dikelilingi oleh puluhan pembunuh bersenjata, ia tidak menunjukkan kepanikan. Namun melihat ekspresi kesakitan di wajah suaminya saat sekarat, wanita itu tidak lagi dapat menahan amarahnya. Ia bertekad untuk membuat semua pembunuh membayar harga tertinggi dengan cara yang paling kejam. Namun begitu wanita itu benar-benar menangkap dalang di balik pembunuh itu, rencana balas dendam yang lebih mengerikan daripada kematian langsung terbentuk. Ia mengaitkan kail pancing di leher pria itu, mengikat ujung lainnya ke gagang pintu. Dengan sedikit tarikan, pria itu akan menjerit kesakitan. Hanya dengan cara ini, wanita itu dapat memaksa pria itu untuk mengungkapkan alasan pembunuhan suaminya dan menyiksanya sampai mati dengan cara yang paling menyakitkan. Namun tepat ketika penyiksaan akan mencapai puncaknya, pria ini tiba-tiba mengaku bahwa ia juga bukan dalang di balik pembunuhan suaminya. Peristiwa tak terduga ini membuat wanita itu terkejut. Pria ini hanyalah boneka dalang, yang berarti pembantaian gila yang tak terbayangkan akan segera dimulai. Bahkan jika itu mengorbankan nyawanya sendiri, ia akan membuat dalang di balik pembunuhan suaminya membayar dengan darah mereka. Saat ia keluar dari kantor pria itu, ia sengaja mematahkan kunci di pintu dengan maksud agar para pengawal memperhatikan sesuatu yang tidak beres dan memaksa pintu terbuka setelah ia pergi. Sore itu, tepat ketika putra dalang hendak masuk ke mobilnya, wanita itu yang telah menunggunya tiba-tiba menunjuk jarinya ke kepala pria itu dan mengancamnya untuk menelpon ayahnya. Namun yang mengejutkan semua orang, setelah menerima telepon, kepala pelayan pribadi sang ayah tidak hanya menolak untuk mengizinkan mereka bertemu, tapi bahkan menyuruh wanita itu memukulinya hingga tewas di tempat. Karena pria itu sebagai wakil presiden perusahaan memiliki polis asuransi senilai 130 juta dolar. Rencana jahat yang terang-terangan ini langsung membuat pria itu marah. Jadi setelah kepala pelayan menutup telepon, ia mengungkapkan semua bukti yang paling memberatkan terhadap ayahnya. Pada titik ini, kebenaran di balik kematian tragis suami wanita itu akhirnya terungkap. Keluarga mereka berspesialisasi dalam pemalsuan obat-obatan dari perusahaan farmasi besar dan memiliki koneksi dengan beberapa saluran penjualan. Bagaimanapun meraup keuntungan bagi sang ayah, namun suami wanita itu menemukan bukti penting tentang pemalsuan mereka. Hal ini justru semakin memperkuat tekad wanita itu untuk membalas dendam. Ia bertekad untuk membuat semua orang yang membunuh suaminya membayar dengan darah mereka. Sementara itu, pria itu membuat keputusan yang sangat gegabah. Menggunakan posisinya sebagai wakil presiden, ia akan membawa wanita itu ke pabrik tempat ayahnya memproduksi obat-obatan palsu, kemudian menanam granat yang sangat mematikan di laboratorium inti. Dengan suara guntur yang memekakan telinga, pembantaian tak terkendali pun dimulai. Tentara bayaran bersenjata dengan amunisi tajam menyerbu masuk, melepaskan rentetan tembakan yang dahsyat. Tanpa pengetahuan mereka, wanita itu adalah seorang pensiunan tentara pasukan khusus tingkat atas. Wanita itu menggunakan keahliannya yang luar biasa menghindari hujan peluru dan kemudian dari antara mereka membalikkan keadaan, membunuh mereka satu persatu.